Kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, sekarang saya sudah tersambung dengan Wali Kota Tangerang Selatan, Bapak Benyamin Daphni. Assalamualaikum, selamat malam Pak Wali Kota. Waalaikumsalam, selamat malam Mbak Caca. Wali Kota, Pak, saya mau tanya dulu ini kepada Kak Seto. Kak Seto, ini yang sempat dikatakan oleh Ibu Sri ya bahwa PTM ini menjadi solusi untuk menghindari learning loss, menyampaikan esensi dari pendidikan. Kak Seto setuju tidak? Atau mungkin berpandangan lain mengingat kalau PTM setahu saya ini kan ketat sekali, interaksi juga minim, banyak kegiatan yang tidak boleh, waktu juga terbatas hanya 4 jam. Bagaimana Kak Seto? Iya, baik Mbak Caca. Halo. Ya, boleh dilanjutkan Kak Seto, sangat terdengar jelas. Baik. Kita harus menyadari bahwa pendidikan adalah hak anak, hak untuk tumbuh dan berkembang lebih optimal. Jadi mohon sekolah untuk anak, belajar untuk anak, kurikulum untuk anak, dan seterusnya. Jadi bahwa sudah dijamin oleh undang-undang bahwa belajar itu bisa formal, bisa non-formal, bisa informal, bisa saling melengkapi dan menggantikan. Kita melihat sendiri bahwa pendidikan informal dan non-formal juga bisa menghasilkan banyak lulusan-lulusan yang cemerlang. Bahkan ada yang diterima di Harvard, di Oxford, dan berbagai perguruan tinggi negeri yang bergengsi. Jadi UI, Gajah Mada, USU, UNHAS, dan sebagainya. Artinya marilah kita tidak terlalu kaku. Selalu ini yang terbaik, ini yang terbaik. Semua adalah demi kepentingan terbaik bagi anak. Jadi keadaan masing-masing. Tadi sudah dijelaskan juga oleh Ibu Retno bahwa permasalahan-permasalahan kan banyak sekali. Kadang-kadang belum divaksin, sulit dikontrol, kemudian pulang sekolah juga masih banyak nongkrong dan sebagainya. Beberapa catatan dari kami dari LPAI, bahkan beberapa yang sudah sekolah formal pindah jalur ke non formal dan informal atau homeschooling karena telah lebih merdeka belajar, lebih menghemat waktu, dan bisa lebih semangat karena dipadu dengan hal-hal yang berkaitan dengan bakatnya, minatnya, dan sebagainya. Jadi yang paling ditekankan silahkan kalau keadaan sudah aman dan bisa PTM, apa terbatas, apakah bukan tidak terbatas, kalau memang itu dimungkinkan demi kepentingan terbaik bagi anak dan terkontrol aman, monggo silahkan. Iya. Tapi yang belum, tidak usah selalu dikatakan bahwa kalau belum PTM, belum bagus, itu akan learning loss dan sebagainya. Baik. Jadi marilah itu demi kepentingan terbaik bagi anak. Itu yang jadi pegangan utama. Ya. Begitu Mbak Caca. Sekarang saya ingin ke Tangerang Selatan. Pak Wali Kota, untuk Tangerang Selatan ini bagaimana penyebaran kasus? Apakah sudah tercipta klaster di sekolah di Tangsel, Pak? Kalau sampai dibilang klaster, alhamdulillah di Tangerang Selatan enggak ya Mbak. Karena data yang dilaporkan kepada saya terima, saya juga memantau secara langsung, bahkan turun ke sekolah-sekolah dari kurang lebih ada 685 satuan pendidikan dari mulai PAUD sampai SMP yang menyelenggarakan PTMT pertama, kemudian ada tambahan lagi 180 sehingga keseluruhan 865 yang terpapar COVID, baik untuk anak-anak peserta didik itu selama bulan Oktober hanya 12 dan bulan November dilaporkan 6, untuk tenaga pendidiknya ada 11, bulan November dilaporkan ada 5 Mbak, jadi hanya 0,12% untuk tenaga pendidik dan 0,01% untuk anak-anak peserta didiknya. Jadi alhamdulillah sangat terkendali gitu Mbak Caca. Pak Wali Kota, kalau untuk Tangsel sendiri kebijakan kalau ada ditemukan sekolah kasusnya lebih dari 4 kasus, itu bagaimana treatmentnya? Sekolahnya ditutup atau bagaimana Pak Wali Kota? Iya, memang betul Mbak. Jadi sekolah tersebut kita tutup minimal sampai 3 hari karena kita lakukan disinfeksi, kemudian juga dilakukan pembersihan, semua kemudian dilakukan peninjauan kembali atas SOP yang berlaku. Karena yang kami waspadai itu, walaupun kantin tidak buka, tapi itu yang kita cermati, kalau toilet sudah bersih, tapi kantin yang harus terjaga. Kemudian juga kami sinyalir itu dari di luar sekolah nih, yang nganter, yang tukang jajannya, dan seterusnya, yang jemputnya. Ini yang kami cermati terus. Seperti itu Mbak, dari Tang. Baik. Mungkin saya minta tanggapan kepada Ibu Retno di sini. Bu, saya tidak mau
ada kita subjektivitas dalam pembedaan wilayah, entah itu kota atau kabupaten. Tapi bisakah dikatakan bahwa setiap karakter itu punya pembeda-bedaan mengenai karakter masyarakatnya bisa patuh atau tidak untuk Tangsel aman, untuk Gunung Kidul sudah ada penambahan kasus bagaimana, Bu? Sebenarnya kalau secara umum ya, kalau dari hasil pengawasan kami kan sudah datang di 14 provinsi ya. Kabupaten kotanya kan hampir 40 ya. Itu sebenarnya kalau dan sekolahnya hampir 130-an. Nah, itu sebenarnya beda kasusnya tuh hampir memang sama ya. Tapi kalau di catatan kami yang cukup banyak ya pelanggaran itu misalnya ketika titik-titik di Jawa Barat. Kemudian di beberapa titik agak banyak juga itu di misalnya wilayah timur itu di NTB gitu ya. Nah, kemudian ada juga Sumbar gitu ya. Itu memang kalau dari data kita kan ini tidak meliputi seluruh daerah tapi secara sampel lah. Memang yang paling kayak sekarang nih beberapa laporan yang masuk ya terkait prokes itu masuknya semua dari Jawa Barat ya, seperti Sumedang, Kabupaten Bandung, Kota Bandung. Jadi memang itu yang kita terima gitu ya. Bukan berarti bahwa daerah lain mungkin tidak ada gitu ya, tetapi bahwa pantauan kami kebetulan yang di sana dan laporan yang kami terima pengaduannya kebetulan di wilayah itu. Nah, ini yang tapi kan ini tetap menunjukkan ya bahwa tetap punya kerentanan gitu penularan di sekolah. Dan mungkin saya minta tanggapannya di sini Pak Wakil Bupati Gunung Kidul. Pak, kalau Anda pasti paham betul ya karakter dari masyarakat Bapak ini seperti apa, tingkat kepatuhannya seperti apa. Jadi mau syaratnya, aturannya sudah ketat, ini semua tergantung dengan masyarakatnya pastinya. Nah, untuk Gunung Kidul dengan ada penambahan kasus seperti ini, apa yang Bapak lakukan? Apakah di-off-kan dulu PTM, kembali lagi ke PJJ, bagaimana Pak? Untuk sekolah yang kebetulan ada klaster sudah kami perintahkan untuk ditutup. Yang pertama. Yang selanjutnya kami kebetulan secara intensif itu berkoordinasi terus dengan pihak-pihak terkait. Dalam hal ini adalah Forkompimda untuk senantiasa terus melakukan edukasi kepada masyarakat. Bahwasanya secara umum kami sebenarnya sudah semakin baik. Karena pengalaman kemarin yang di bulan Juli itu betul-betul membuat ketakutan yang luar biasa di Kabupaten Gunung Kidul. Sehingga pada akhirnya masyarakat ini sudah semakin peduli sebenarnya. Namun demikian barangkali terjadinya klaster sekolah yang tadi disampaikan oleh teman-teman dinas, ini akibat memang tadi saya sampaikan bisa juga itu terjadinya tidak semata-mata di sekolah. Dan ini kebetulan ada di anak-anak sehingga merasa hanya OTG ya, karena memang tidak terlalu serius dampaknya sehingga seakan-akan memang tidak merasakan bahwa ini adalah akibat dari COVID. Jadi secara umum sebenarnya kalau masyarakat kami di Gunung Kidul semakin hari kepeduliannya sudah semakin tinggi. Bahkan untuk vaksinasi sendiri kami hampir setiap hari itu sudah mulai mencari-cari karena sudah semakin berkurang. Jadi untuk orang yang semula itu takut divaksin, sekarang sudah semakin care, semakin peduli karena memang untuk meningkatkan imunisasi itu, imunitas, sehingga pada akhirnya masyarakat sudah semakin peduli dengan kesehatan. Secara umum sebenarnya kami sudah sangat baik. Baik, terima kasih Pak Wakil Bupati Gunung Kidul Bapak Heri Susanto dan juga terima kasih kepada Kak Seto yang tadi sudah memberikan banyak pandangan. Nanti sesaat lagi kita juga akan mengkaji ya. Jadi kalau kita di 2020 sudah melaksanakan dengan syarat yang ketat pembelajaran tatap muka, di 2022 ini akan punya gambaran seperti apa? Ditambah kuota sekolah yang tatap muka atau mungkin tetap saja dengan seperti itu karena ternyata banyak yang positif dengan sekolahnya dibuka. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam. Ya, kembali di Apa Kabar Indonesia Malam. Sekarang saya ingin bertanya kepada Ibu Sri. Bu Sri, dengan adanya jumlah siswa yang terpapar COVID-19 di tengah pandemi karena sekolah dibuka, nah ini kebijakannya seperti apa, Bu? Untuk tahun depan ditambahkah jumlah sekolah yang boleh membuka dengan tatap muka, jam belajar, jumlah hari atau bagaimana? Ya, terima kasih Mbak Caca. Terkait dengan PTM ke depan seperti apa? Tentunya posisi sampai saat ini PTM masih tetap mengacu pada SKB 4 Menteri yang terakhir, di mana keputusan tersebut mengatur terhadap implementasi PTM. Tadi di awal kita sudah diskusi bahwa PTM ini merupakan solusi, namun sekali lagi
PTM ini juga pilihan bagi orang tua terkait dengan apakah putra didiknya diizinkan sekolah atau tidak, itu merupakan pilihan orang tua. Itu diatur dalam SKB 4 Menteri. Dan selanjutnya ketika tahun 2022 nanti akan seperti apa? Usulan memang sudah menjadi topik diskusi ya. Artinya begini, kita ini sekarang levelnya sudah beragam. Untuk di daerah 3T saja misalnya Mbak Caca, yang memang alhamdulillah tidak terjadi klaster misalnya, paparan COVID-nya sangat rendah, bahkan bisa jadi tidak pernah ada COVID misalnya. Ya ini kita harapkan, kita usulkan agar pembelajaran tatap muka terbatas itu betul-betul dapat berlangsung 100%. Mulai dari frekuensi belajarnya, tentunya ini kita usulkan untuk 100%, terus durasi belajarnya tidak lagi minimal atau maksimal 2 jam, bisa maksimal 6 jam. Itu memang menjadi usulan untuk perbaikan SKB ke depan. Itu untuk di daerah 3T. Begitu juga di daerah level 1 yang memang juga aman. Namun semua itu memerlukan kajian lebih lanjut, memerlukan evaluasi dari berjalannya PTM beberapa bulan ini. Dan tentu ini semua tidak lepas dari kerja bareng semua pihak untuk betul-betul mengamankan ini. Artinya begini, Satgas COVID sudah maksimal. Alhamdulillah pemerintah daerah pun sudah sangat sigap menindaklanjuti bila di sekolah jangankan menjadi klaster, terkonfirmasi satu peserta didik saja atau warga sekolah ada yang di sekolah setelah di testing, tracing ada yang terkonfirmasi saja, belum betul-betul itu harus dilakukan tindakan cepat. Apabila sudah ada yang positif COVID, maka sekolah pun harus ditutup Ibu Sri, terima kasih. 24 jam. Baik, sekarang mungkin saya ke Pak Ben. Pak Ben, kalau untuk Tangsel sendiri bagaimana? Setuju tidak bahwa jam belajar ini ditambah bisa 100% PTM-nya? Panjang COVID-nya sudah sangat terkendali Mbak Caca. Bisa saja jam belajar itu kita tambahkan. Tapi saya hanya mengambil sikap hati-hati saja. Saya mencermati angka penularan COVID dari hari ke hari. Di Tangsel alhamdulillah kasus hariannya sudah sangat rendah sekali. Kemarin hanya 2, tersisa dari puluhan 32 ribu itu sekarang sudah tinggal 32 orang yang masih melakukan isolasi mandiri dan sebagainya. Sehingga dan vaksinasi kita juga sudah sangat baik. Sehingga alhamdulillah PTM saat ini berjalan sesuai dengan SKB 4 Menteri, dan ke depan kalau kondisinya terus baik, kenapa tidak kita tambah persyaratan-persyaratan di PTM itu sendiri, Mbak. Baik, terima kasih Pak Ben. Wali Kota Tangerang Selatan, ada Ibu Sri dari Kemendikbudristek, ada Ibu Retno Listiasih di sini. Bagaimana nanti kita tunggulah bagaimana kebijakan nanti akan bergulir, apakah memang benar ditambah untuk tahun depan atau mungkin juga tidak. Ini menjadi akhir Apa Kabar Indonesia Malam. Saya Caca Anissa, terima kasih, sampai jumpa.